Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Buat anugerah kasih karunia dan kemurahan-Mu yang tak habis-habisnya atas kehidupan kami. Engkau terlalu baik bagi hidup kami, Engkau terlalu sabar buat kami, dan kami mau meresponi setiap kebaikan-Mu dengan segala perubahan di dalam hidup kami. Dan Tuhan, ajari kami untuk bisa memahami firman-Mu, sebab hanya firman-Mu yang bisa mengubah hidup dan hati kami, pikiran kami. Dan hari ini kami mempersilahkan Roh Kudus menjamah hidup kami sebebas-bebasnya. Ambil alih Roh Kudus untuk mengubah hidup kami, cara kami berpikir, supaya kami bisa memperoleh roh yang berkemenangan yang memang Tuhan Yesus sudah sediakan atas kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, ambil alih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, sudah duduk semua. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang roh yang berkemenangan ya. Kalau saya menyampaikan pengajaran ya, saya bukan khotbah, saya memberikan pengajaran.
pastikan bahwa kalian mencatat setiap firman-firman yang saya sampaikan, supaya nanti setelah selesai ibadah, engkau bisa mengulang lagi firman yang saya sampaikan, dan itu akan mencetak pola pikirmu, dan itu akan mengubah hatimu, sehingga benar-benar seperti judulnya, bahwa kita bisa memiliki roh yang berkemenangan, dan ketika engkau sudah dengar itu, engkau akan mengalami kemenangan. Katakan amin. Ya, dan apa yang Tuhan sudah sampaikan di dalam firman-Nya itu ya dan amin ya. Ini rugi kalau enggak pada baca firman ya. Orang-orang yang anak-anak Tuhan yang tidak baca firman, hidupnya akan dibuli oleh iblis. Apa? Dibuli. Dibuli, siapa yang membuli? Iblis. Orang-orang anak-anak Tuhan yang mengaku percaya sama Yesus Kristus tetapi tidak pernah membaca Alkitab, tidak belajar kebenaran firman Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang yang paling malang karena hidupmu dibuli sama iblis, disandera sama iblis. Gini, kalian pernah lihat wayang ya? Wayang kulit yang tradisi dari Jawa itu. Setiap boneka-boneka dari wayang itu kan dikendalikan oleh dalang. Lihat? Kasih respon dong. Ngerti ya? Itu kan dikendalikan oleh dalang. Hidup manusia, hidup anak-anak Tuhan yang tidak mengerti firman, hidupnya dikendalikan oleh kuasa kegelapan atau iblis. Dikuasai oleh keakuannya, bukan dikuasai oleh roh Tuhan. Jadi dalangnya itu dirinya sendiri, ataupun dalangnya itu adalah kuasa kegelapan atau iblis. Dalang itu yang menuntun dia untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan percabulan, untuk melakukan memberontak setiap firman Tuhan, itu dikendalikan. Dia mengendalikan. Iblis itu mengendalikan kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak pernah mengerti kebenaran. Itulah kenapa mereka menjadi orang-orang yang kalah. Itulah kenapa mereka menjadi orang-orang yang kalah. Kalah dengan apa? Hawa nafsu, kemarahan, tidak bisa menguasai diri, cepat tersinggung, bentar-bentar marah, bentar-bentar melakukan kejahatan. Lagi doa sebentar, doanya belum dikabulkan, dia sudah nerapas-nerapas melanggar perintah, melanggar firman. Itulah orang-orang yang kalah. Ya. Dan ini saya memberikan gambaran dulu tentang apa yang akan saya sampaikan supaya nanti keluar dari ruang ibadah engkau mendapatkan sesuatu kebenaran dan itu nyantol di hidupmu dan mengubah hidupmu. Amin. Saya tidak mau kalau kalian ibadah itu hanya rutinitas biasa dan habis ibadah engkau tidak ngerti apa-apa. Itu melelahkan. Saya harap setelah mengerti kebenaran ini, kalian semuanya akan menangkapnya dan pakailah roh kebenaran itu, pakailah roh berkemenangan itu masuk di dalam hidupmu sehingga engkau akan menang setiap hari atas segala dusta iblis yang menghancurkan hidupmu. Salah satu bentuk kekalahan yang hari ini engkau alami adalah engkau harus ada di lapas. Tapi tidak masalah. Tuhan bisa mereka-reka sesuatu menjadi kebaikan. Gara-gara kau ada di lapas, engkau mengerti kebenaran dan hidupmu akan diputar balikkan menjadi sesuatu yang ajaib. Katakan amin. Amin. Coba dilihat dulu di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Semua bawa Alkitab. Jangan ada yang tidak punya Alkitab sebab itu adalah kekayaan hidup kita. Firman Tuhan itu adalah kekayaan hidup kita. Ada begitu banyak orang yang ditipu habis-habisan oleh iblis oleh karena nggak ngerti firman.
Ya, hidupnya seperti di neraka padahal masih di bumi, tapi sudah di neraka. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kalian membaca ayat ini paham enggak? 1 Yohanes 5 itu di mana sih, Bu? Itu di dekat kitab Wahyu. Di halaman paling belakang sebelum kitab Wahyu. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Saya baca sekali lagi, kalian ikut membacanya dengan bersuara ya. 1, 2, 3. Baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Haleluya. Dari ayat ini saja sudah jelas ya. Judulnya memiliki roh yang berkemenangan. Bagaimana supaya kita memperoleh kemenangan? Kalian semua percaya sama Yesus Kristus? Amin. Ya, saya akan terus membuat kalian berespon supaya saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan kalian bisa menangkap, atau kalian tidur. Nggak mau ya ditinggal tidur ya. Oke. Siapakah yang mengalahkan dunia? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Artinya bahwa semua orang yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus, dia seharusnya menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang menang, menjadi penakluk. Penakluk apa? Penakluk dunia. Mengalahkan dunia. Dan itu adalah agenda besar Bapa di surga ketika menciptakan manusia di awal di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Mari kita buka ya. Kejadian 1, 26, 28. Kejadian 1, 26 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Perhatikan ada kata-kata atas seluruh bumi. Iblis ditaruh di mana, saudara? Iblis ditaruh di mana? Iblis itu awalnya adalah malaikat penyembah, tapi karena dia memberontak terhadap Allah, dia ingin yang mau disembah, maka iblis malaikat penyembah itu atau Lucifer itu ditendang, dibuang ke bumi. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, itu iblis sudah ada di bumi. Ya, dan Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan untuk menaklukkan bumi, untuk menaklukkan dunia. Sama kan firman-Nya? Ayo semuanya, jangan pusing dengan firman Tuhan. Saya mau kalian semua mencintai firman Tuhan, ya. Dan kalau kalian mencintai firman Tuhan, hidupmu akan berkemenangan. Amin. Amin. Perhatikan Kejadian 1 ayat 26, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan iblis waktu itu menyerupai menjadi seperti ular. Dia masuk di dalam diri ular. Ya kan? Tapi itu sebetulnya kan iblis kan? Ya. Dan sebetulnya Adam dan Hawa diberikan kuasa untuk menaklukkan semuanya yang ada di bumi. Kalau dia diciptakan untuk menjadi penakluk, artinya dia tidak boleh nurut dengan omongan orang yang di bawahnya. Betul kan? Betul nggak? Iblis itu membuat tipu daya atas Adam dan Hawa dan membuat jebakan ya.
kok kamu makan buah ini, kamu nggak akan mati. Enggak. Tuhan berkata kalau aku makan buah ini semua buah ini boleh dimakan, tapi yang satu ini nggak boleh dimakan. Sama seperti kalian. Semua orang berkata jangan pegang narkoba, nanti kalau kamu pegang narkoba hidupmu hancur. Nggak bisa, ini karena style kehidupan anak-anak zaman now. Ketika kami merasa ditekan, ketika kami merasa frustasi, untuk melepaskan sedikit frustasi, kami menikmati narkoba. Sama tuh, sama nggak? Jangan mencuri, bekerjalah keras. Firman Tuhan berkata gitu di Efesus 4 ya. Jangan mencuri. Kamu harus bekerja keras. Suatu saat pekerjaanmu itu akan menghasilkan sesuatu dan bahkan kamu akan menolong banyak orang. Tetapi orang-orang pemalas berkata, hari ini pekerjaan tidak ada, sulit buat kami untuk mendapatkan pekerjaan. Maka ketika firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Dia punya yang namanya suara yang lain di telinganya. Kalau kamu tidak mencuri, istri dan anakmu nggak bisa makan. Kamu nggak mencuri, kamu nggak ngerampok, kalau kamu nggak korupsi, kalau kamu nggak terima suap, utangmu nggak bisa dibayar. Suara yang lain, betul nggak? Sementara Firman berkata, jangan mencuri. Ada lagi, kamu sudah punya istri, sudah punya suami, jangan berzina. Tidak ada pezina yang masuk di dalam kerajaan surga. Firman berkata begitu. Tapi iblis berkata, mendengungkan suara di telinga kita. Istrimu tuh terlalu gemuk, tidak cantik lagi, gitu kan ya. Dia terlalu sibuk dengan anak-anak, tubuhnya bau dapur, ya kan. Terus kamu ketemu sama teman-teman di luar sana yang baunya harum, gitu kan. Terus akhirnya berzinalah dengan yang bukan istrimu. Ada suara yang lain yang membuat engkau memutuskan untuk melanggar firman Tuhan. Sehingga engkau mengerjakan apa yang menjadi kamu melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan A, kamu mengerjakan B. Melanggar. Disitulah awal dari kekalahan manusia. Sampai sini paham? Pelanggaran akan firman Tuhan membuat manusia hidup di dalam kekalahan. Karena sejak dia meninggalkan Tuhan, tidak ada realita Tuhan di dalam dirinya. Yang ada adalah iblis mengambil alih atas hidup orang tersebut. Seperti yang tadi saya berikan sebuah ilustrasi wayang tadi. Hidupnya orang yang tidak taat kepada firman akan dikendalikan oleh kuasa kegelapan atau keakuannya sendiri. Dan tidak menuju kepada kemenangan tetapi pada kehancuran. Di sini paham? Saya akan bukakan firman-Nya. Saya harap kalian semua mengikuti. Setuju ya? Terus mengikuti ya. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Ambil ayat 7 dulu ya. Dari ayat 6 dan 7 dulu. Ini kejatuhan manusia ke dalam dosa. Perhatikan. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka
ayat 7. Semuanya dibaca bersama-sama. 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara perhatikan, ketika seseorang terpisah dari hadirat Tuhan karena dia melanggar perintah Tuhan, ketika dia tidur dan dia melek mata, yang ada di depannya adalah kebutuhan. Saya ulang, semua ikuti saya. Ketika seseorang jatuh di dalam dosa, artinya dia terpisah dari hadirat Tuhan, dari realita Tuhan. Ketika dia tidur, ketika dia sedang dalam ketidaksadaran, ketika dia awake, sadar gitu ya, melek matanya, maka yang di depan matanya bukan Tuhan, tetapi kebutuhan. Ayatnya jelas. Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Karena mereka telanjang, mereka butuh apa? Baju. Maka mereka menyemat daun pohon ara membuat cawat. Artinya apa? Sebelum dia jatuh di dalam dosa, ada sebuah jubah yang dari Tuhan. Mereka nggak perlu pakai ngurusi baju gitu loh. Nggak ada kebutuhan baju. Nggak ada kebutuhan baju. Karena Tuhan sudah memakaikan baju. Kemuliaan Tuhan. Hari ini, cek hidupmu. Ketika engkau bangun tidur, tiba-tiba yang muncul adalah hutangku belum dibayar, SPP anak-anakku belum dibayar, aku harus bayar listrik bunyi sudah, itu sudah bunyi titit titit titit, itu minta diisi pulsanya. Nanti kalau tidak diisi aku mati lampu. Tapi aku enggak punya uang. Engkau melek mata, engkau merasakan yang namanya sakit penyakit di dalam tubuhmu, kebutuhan untuk kesembuhan. Berarti sampai sini. Berarti sampai sini. Artinya bahwa ketika engkau jatuh di dalam dosa, ketika manusia jatuh di dalam dosa, alam maut yang sudah ditutup oleh Tuhan Yesus itu dibuka oleh kalian sendiri yang bikin dosa, oleh manusia yang bikin dosa. Ketika alam maut itu dibuka, maka produk-produk dari maut berdatangan menyerbu manusia yang jatuh di dalam dosa. Alam maut produk-produknya sakit penyakit, kemiskinan, kehancuran, penderitaan, depresi, kebingungan yang luar biasa, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pemulihan. Semua produk-produk maut itu hal-hal yang merusak manusia. Sampai sini paham ya? Itulah yang disebut dengan manusia menjadi tidak punya penyediaan. Karena sang penyedia itu undur dari hidupnya. Ketika dia sudah terhubung dengan Tuhan, masih terhubung dengan Tuhan, semua kebutuhan mereka di-cover oleh Tuhan. Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, semua kebutuhannya di-cover oleh Bapa. Di Taman Eden, mereka nggak perlu susah payah. Tapi dosa membuat dia keluar dari Taman Eden sehingga dia harus bekerja keras. Hidup di dalam kutuk, laki-laki harus bekerja keras sampai berpeluh, berkeringat, kerjaannya mati-matian, tapi hasilnya sedikit, itu kutuk. Perempuan harus melahirkan dengan susah payah, itu kutuk. Ya, nah, Bapa di surga tidak menginginkan anak-anaknya mengalami seperti itu. Maka Yesus dikirim untuk menyelesaikan dosa umat manusia supaya kembali manusia terhubung dengan Bapa di surga. Kembali kehidupan Adam dan Hawa yang tinggal di dalam penyediaan Allah, penyediaan Bapa itu kembali dinikmati oleh umat manusia. Maka Bapa mengirimkan Yesus. Perhatikan Matius 16 ayat 17. 16, 17. Matius ya.
Matius Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sudah ketemu semua Matius 16 ayat 18? Sudah ketemu? Saya akan terus ngecek kalian mengikuti saya ya. Oke. Baca bersama-sama Matius 16 ayat 18, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Garis bawahi, alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Asal di situ ada jemaat. Asal di situ ada anak-anak Allah. Asal di situ ada mempelai Kristus. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus itu sudah disebut jemaat. Kayak di LP Anak Tenggarong ini. Ini isinya berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 ya? 4 anak ya? 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya engkau sedang membicarakan Yesus, membicarakan firman Tuhan, maka Tuhan hadir di tempatmu. Amin. Karena engkau sudah disebut sebagai jemaat. Nah, walaupun cuma 4 orang, karena engkau diberi kuasa dan otoritas oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan alam maut tidak akan bisa menyentuhnya. Artinya, kalau ada jemaat, ada gereja yang membicarakan firman Tuhan, yang percaya kepada firman Tuhan, di situ diberi kuasa dan otoritas untuk menutup alam maut. Sehingga produk-produk maut itu tidak bisa menyentuh kalian. Tidak bisa menyentuh kita. Apa tadi produk maut? Kemiskinan, sakit penyakit, kegagalan, kehancuran, perceraian, terikat dengan narkoba, judi online, semuanya yang menghancurkan hidupmu itu. Penyakit yang tidak disembuhkan, yang tidak bisa disembuhkan, HIV, kanker, diabetes, itu tidak bisa menyentuhmu. Oleh karena apa? Yesus sudah ngomong. Perhatikan saya. Lantas kenapa jemaat itu banyak yang kalah? Bahkan hari ini kekalahanmu membuat engkau masuk di dalam lapas. Kenapa? Kenapa? Sebetulnya jemaat itu diberi kuasa dan otoritas untuk menutup lubang maut. Tapi ternyata malah dia buka, sehingga maut itu menghancurkan hidupmu. Saya bukain lagi ayat yang paling jos ya. Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1. Ini kalian kalau membaca firman harus ngerti ya. Kalau engkau nggak ngerti dan nggak mau ngerti, nggak mau paham, nggak mau memahami, maka semua yang ada di dalam dirimu akan diambil Tuhan loh. Itu ya Matius 13 loh yang berkata begitu. Coba perhatikan Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Sudah ketemu semua? Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang apa? Segala kunci maut dan kerajaan maut. Hari ini, kunci maut dan kerajaan maut dipegang oleh siapa? Tuhan Yesus. Ayatnya jelas di Wahyu 1, 17 dan 18. Kunci maut dan kerajaan maut itu sekarang dipegang oleh Tuhan Yesus sejak dia bangkit dari kematiannya di atas kayu salib. Sehingga
siapapun dari alam maut, semua iblis kuasa kegelapan dari alam maut yang mau menyentuh anak-anak Tuhan, dia harus permisi dulu sama Tuhan Yesus. Dia harus permisi dulu sama Tuhan Yesus. Roh maut, semua yang berasal dari maut itu, ketika mau menyerang anak-anak Tuhan, nggak bisa. Karena apa? Kuncinya sekarang dipegang oleh Tuhan Yesus. Nah, artinya bahwa anak-anak Tuhan yang masih terus terhubung di dalam Tuhan, di dalam Kristus, dia tidak keluar dari Kristus, dia terus hidup di dalam firman, dia terus hidup di dalam uh, tuntunan Roh Kudus. Produk maut yang namanya kemiskinan, sakit penyakit, kehancuran, kegagalan tidak bisa menyentuh. Tetapi kenapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan mengalami kekalahan? Karena satu, dia pasif. Pasif bagaimana? Menjadi jemaat yang pasif adalah jemaat yang ngerti sebetulnya dia punya kuasa dan otoritas untuk menutup portal maut, untuk menghancurkan kepala iblis, untuk membungkam mulut iblis, tapi dia terlalu pasif. Mulutnya cuma dipakai untuk komplain, 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 komplain. Mulutnya dipakai untuk sungut, 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 sungut. Mulutnya dipakai untuk mengeluh. Oh ya, pekerjaannya sulit. Oh ya, sekarang hidup itu sulit. Maka saya harus begini, begini, begini yang melanggar firman. Oh, saya depresi, saya butuh penenang. Saya depresi, saya butuh narkoba. Itu yang terjadi. Pasif. Sementara harusnya dia ngerti, ini kenapa aku miskin ya, kenapa aku hancur ya, kenapa aku sakit-sakitan ya, kenapa aku mengalami yang namanya sesuatu yang makin turun, makin turun, makin turun ya. Ketika engkau tahu kebenaran, engkau ngerti, alam mautnya kebuka nih atas hidupku. Alam maut itu apa? Semua produk yang dari neraka itu, yang sudah ditutup oleh Yesus. Dan di atas jemaat, jemaat itu juga punya otoritas untuk menutup alam maut. Kemarin ada satu kesaksian dari salah satu anggota KKS ya. Ada keponakannya itu sakit panas tinggi sampai 40. Ya. Terus dibawalah ke UGD. Tapi tiba-tiba ini anak Tuhan datang. Ikut di Zoom ini kok. Saya nggak mau sebutin namanya, kecuali nanti dia kesaksian sendiri. Dia datang ke UGD. Tiba-tiba ponakannya turun demamnya. Artinya apa? Dia pembawa realita Tuhan. Dia bisa nutup alam maut yang sedang kebuka atas ponakannya. Bu, apakah Tuhan itu sakit penyakit, bukankah itu Tuhan izinkan supaya orang tuanya benar-benar mencari Tuhan? Kalau memahami firman, jangan separuh-separuh. Engkau mesti percaya penuh pada setiap ketetapan Tuhan. Ada orang-orang yang menjadi sakit memang karena kelakuannya yang berdosa di hadapan Tuhan. Dosa berarti terpisah dari Tuhan, kan? Ada orang-orang yang sakit karena memang dia tidak tahu kebenaran dan dia sakit, tetapi Tuhan itu bisa membuat itu menjadi kesaksian supaya orang-orang di sekelilingnya percaya. Tapi jangan pernah punya pemahaman bahwa oh aku diizinkan sakit supaya aku ini jadi rendah hati, supaya aku ini jadi orang yang mengandalkan Tuhan. Saya lagi kasih kesaksian bahwa ada ponakan salah satu anggota KKS ini yang sakit panas demam sampai 40 derajat dibawa ke UGD, dan ketika sahabat kita KKS ini datang, tiba-tiba panasnya turun dan anak itu bisa boleh pulang, tidak harus opnam. Ya, artinya apa? Dia membawa realita Tuhan. Dia bisa memiliki otoritas untuk menutup maut atau menutup lubang maut, ya. Dan lubang maut itu kan artinya segala produk-produk yang dari kuasa kegelapan, sakit penyakit dan segala macam kehancuran. Oke ya. Sekali lagi, kenapa anak-anak Tuhan mengalami yang namanya kekalahan?
Yang pertama karena dia menjadi orang yang pasif. Pasif dalam arti apa? Lukas 10 ayat 19 sampai 20 coba dibaca. Lukas 10 19 sampai dengan 20. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa orang-orang yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus mengalahkan dunia, betul ya? Orang-orang yang hidup di dalam iman di dalam Yesus Kristus 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 tadi kan dibilang bahwa siapakah yang mengalahkan dunia? Orang-orang yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Oke? Artinya bahwa semua orang yang percaya Yesus itu mengalahkan dunia. Nah, sekarang coba lihat di Lukas 10. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Sudah ketemu semuanya ya? Ini lampunya sudah nyala lagi. Saya mencoba untuk masuk di Zoom lagi pakai laptop. Tapi coba sembari mencari Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ngerti ayat ini ya. Namun demikianlah jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Artinya, Tuhan sudah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ayat ini adalah ayat yang sama dengan kejadian 3 ayat 15. Coba kita baca ya. Kejadian 3 ayat 15. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang sama ya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Adalah Allah yang terus memberikan kemenangan kepada anak-anaknya. Kejadian 3 ayat 15. Ini saya mau memberitahukan kepada kalian, kenapa ada banyak anak-anak Tuhan yang kalah terus. Karena mereka menjadi orang yang pasif ya, pasif, tidak mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan, keturunan perempuan, keturunan Hawa, atau disebut kita sekarang adalah jemaat Kristus atau gereja, itu akan meremukkan kepala iblis, meremukkan kepala ular. Kepalanya diremukkan. Tapi kalau si jemaat tadi, si perempuan tadi, si mempelai Kristus tadi mempelai Kristus yang tidak mau berperang melawan iblis, melawan keangkuhannya sendiri, melawan hawa nafsunya, melawan kedagingannya. Engkau nggak berperang di situ. Engkau terus hidupmu didrive oleh keakuanmu, hidupmu didrive oleh keinginan hawa nafsumu. Engkau mengizinkan iblis mendrive hidupmu, maka engkau tumitmu digigit oleh ular. Mari kita cepet-cepetan, jangan sampai tumitmu digigit sama ular. Pastikan bahwa begitu kamu wake up, begitu kamu sadar, bangun, kamu terus cabuti setiap benih-benih ilalang, benih-benih yang ditabur oleh iblis atas hidupku ketika aku tidur. Semua pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, aku patahkan, aku hancurkan. Aku tidak mau didrive oleh pikiran-pikiran yang menentang firman Tuhan. Aku hancurkan kepala iblis, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau aktif seperti itu, artinya iblis tidak berhak atas hidupmu. Sampai sini bisa dipahami enggak ya? Oke, sebentar ya. Terus ngikutin ya.
Saya tahu ada sebuah pekerjaan yang supaya supaya kita tidak bisa mengikuti Zoom hari ini dengan baik, tetapi ada pesan Tuhan hari ini yang sangat penting untuk kalian mengikutinya. Untuk apa? Di tahun 2025 ini, kunci kemenangan kau pegang kembali ya, untuk hidupmu dipulihkan. Sekali lagi, kalau tadi 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 mengatakan iman di dalam Yesus Kristus itu akan membuat kita menjadi seorang pemenang, mengalahkan dunia. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan yang kalah dan mengalami yang namanya babak belur kehidupan? Oleh karena dia pasif, dia tidak menghancurkan kepala iblis atau tidak membungkam mulut iblis. Itu ada di Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Di mulut bayi-bayi telah kau letakkan kekuatan untuk membungkam mulut musuh dan pendendam. Itu di Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Hari ini ada begitu banyak anak Tuhan yang kalah oleh karena ketika iblis mengaung-ngaung di pikirannya, mereka tidak berkata, tutup mulutmu iblis. Aku hanya mau mendengar yang Tuhan sampaikan. Aku hanya mau belajar, aku hanya mau merenungkan, aku hanya mau melakukan sesuatu yang saya dengar, yaitu lewat firman Tuhan. Aku tidak mau mendengar suaramu iblis, aku tidak mau mengikuti kehendakmu iblis, aku tutup mulutmu iblis. Aku hanya mendengar suara Tuhan. Kok engkau melakukan seperti itu, maka sebetulnya kuasa dan otoritas itu sedang dikembalikan kepadamu. Katakan amin. Sekarang, eh, selain karena dia tidak membungkam mulut iblis atau tidak berperang aktif melawan eh, kedagingan, hawa nafsu, ya, keinginan-keinginan yang membuat dia hidup di dalam daging, ya, keakuan dia, egonya dia. Dia tidak mau mengikuti arahan Roh Kudus yang mana ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kita ini sebetulnya sudah diserahkan kepada Roh Kudus, diserahkan kepada pemilik hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, saya ulang. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya hidupmu itu sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Waktu hidupmu dibeli oleh Tuhan Yesus, pemilik hidupmu adalah Yesus. Majikanmu adalah Yesus. Majikanmu bukan lagi iblis. Dan keakuanmu sebetulnya nggak punya hak lagi karena engkau sudah dibeli oleh Yesus lewat darahnya. Supaya engkau hidup di dalam kemenangan, taruhlah keakuanmu untuk turun tahta dari hidupmu dan mempersilahkan Roh Kudus ambil alih atas hidupmu. Ingat tadi, seseorang yang menyerahkan hidupnya kepada kuasa kegelapan, maka hidupnya seperti wayang tadi, yang didrive, yang diatur oleh kuasa kegelapan. Sakit, berzina, membunuh, melakukan semua perbuatan daging. Tanpa dia bisa bertobat dan tanpa dia bisa, sebetulnya Bu, aku tuh ingin bertobat dari perzinahan ini. Sebetulnya tuh Bu, aku tuh pengen bertobat dari judi online ini. Sebetulnya Bu, aku pengen bertobat dari narkoba ini. Tapi kok enggak punya kuasa. Karena apa? Iblis mencengkeram hidup. Bagaimana supaya engkau mulai menang? Engkau mulai menjaga hubunganmu kembali dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, minta ampun. Aku mau kembali kepadamu. Jagai kembali hubunganmu dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudus yang mana ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu diam di dalammu. Roh Kudus itu izinkan menjadi penguasa atas hidupmu.
diizinkan Dia yang mengawasi hidupmu. Ketika engkau melakukan kesalahan, Roh Kudus akan berkata dan menyerang hati nuranimu. Engkau menjadi kehilangan damai sejahtera. Engkau menjadi takut cemas ketika berbuat dosa. Itu artinya Roh Kudus memberikan warning, mengarahkan kepadamu, ini salah nak. Kamu tidak boleh berbuat seperti itu. Tapi ketika kita mengeraskan hati, Roh Kudus akan diam. Iblis yang ambil alih atas hidupmu. Dan ketika iblis ambil alih atas hidup seseorang, dia buka portal maut. Dan semua yang dari alam maut itu berbondong-bondong menghabisi dirimu. Sakit penyakit, kemiskinan, kehancuran. Segala sesuatu yang tidak bisa dipulihkan. Nanti ya sampai sini ya. Jadi, mari sekali lagi, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, keterhubunganmu dengan Bapa di surga itu adalah kunci yang utama. Terhubung dengan Bapa di surga itu adalah kunci kemenangan hidupmu. Realita Tuhan itu adalah prioritas nomor 1 di dalam hidupmu. Ketika engkau menjagai keterhubunganmu dengan Tuhan, engkau menjaga hidupmu selaras dengan firman Tuhan, artinya engkau sepakat dengan Roh Kudus, engkau mengizinkan Roh Kudus menuntunmu, maka yang namanya kemenangan demi kemenangan akan engkau peroleh. Karena ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Siapapun yang punya iman di dalam Kristus menyentuhmu, iblis tidak bisa menyentuhmu, kecuali engkau memberontak terhadap firman Tuhan. Dan itu yang namanya alam maut akan mengikuti orang-orang yang melanggar ketetapan Tuhan. Nah, saya harap apa yang saya sampaikan ini ya bisa memberikan yang namanya bayangan atau imajinasi, atau engkau bisa mulai berpikir, oh iya ya, aku ini kalah terus itu karena hubunganku dengan Bapa di surga terputus. Aku mau kembali mengikuti Tuhan lewat firman-Nya. Aku mau bertobat. Hartaku yang utama adalah keterhubunganku dengan Tuhan. Maka disitulah engkau akan mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Bulan depan saya akan masih lanjutkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya anak-anak Tuhan itu memiliki kuasa dan otoritas, dan seharusnya dia bisa menutup portal maut, sehingga kalau dia tahu kebenaran, hidupnya di dalam kemenangan. Tapi ayat-ayat dasarnya sudah saya sampaikan, saya harap kalian memahaminya dan mengulang-ulang. Bulan depan saya akan tambah lagi, masih dengan topik yang sama, hidup menuju berkemenangan, ya, memiliki roh yang berkemenangan. Supaya apa? Keluar dari lapas, engkau bukan menjadi orang-orang yang kalah, engkau bukan menjadi orang-orang yang miskin, tapi engkau menjadi orang yang mengerti di dalam dirinya ada kuasa dan otoritas. Dan sebagai anak Allah, pasti hidupmu diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih hari ini. Sebagian firman Tuhan sudah Engkau sampaikan, dan kami paham sekarang Tuhan, kenapa hidup kami kalah terus. Kami miskin, kami buta, kami telanjang, kami menjadi orang-orang yang kalah terus dengan hawa nafsu kami Tuhan. Ampuni kami, karena kami masih mengizinkan keakuan kami mengambil alih dalam hidup kami. Kami masih mengizinkan kuasa kegelapan itu mengambil alih hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami mau bertobat sungguh-sungguh. Ketika kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami mempersilahkan Roh-Mu yang mengambil alih atas hidup kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu menuntun kami menuju ke dalam kehidupan yang sudah Engkau tentukan atas kehidupan kami. Hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh,
maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Tuhan, kami mau Tuhan dituntun oleh Roh Kudus supaya kami tidak memberi makan atas daging kami. Ampuni kami karena ketidakmengertian kami. Hari ini biar benih firman itu tertancap di pikiran kami. Realita kehadiran Tuhan, terhubung dengan Tuhan adalah satu-satunya harta kami. Dan kami mau Tuhan terhubung kembali dengan Engkau. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, terkhusus buat anak-anak-Mu di tempat ini. Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri semuanya. Mari Roh Kudus, Engkau beracara atas anak-anak-Mu semua di tempat ini. Satu persatu sampai yang paling belakang, sampai yang paling ujung-ujung. Roh Kudus, Engkau tidak terbatas oleh tempat dan jarak dan waktu. Ambil alih Roh Kudus, jamah mereka, taruh tangan kalian di dada. Hari ini Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang taat. Hati yang keras di dalam dirimu dibuang, dan Tuhan sedang memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang taat, roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Dan kuasa Roh Kudus mulai bekerja atas hidupmu. Roh Kudus mencengkeram hidupmu. Engkau dikembalikan menjadi anak-anak Allah. Sebab hidupmu sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini izinkan Roh Kudus mengambil alih hidupmu, menjadi pengatur dalam hidupmu yang menuntun jalan-jalanmu untuk hidup di dalam roh, bukan di dalam daging, bukan di dalam keakuan. Roh Kudus ambil alih Roh Kudus, ampuni mereka, ampuni kami semuanya. Dan kami persilahkan Engkau menuntun hidup kami mulai dari hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.